Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga Pak. Oke Pak, perkenalkan saya Leonardo Tundung. Saya merupakan mahasiswa praktek dari Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Kalau Bapak Bapak siapa ya? Nama saya Kristo. Nama lengkapnya? Kristoforus Megalo. Bapak Kristoforus ya? Ya. Oh ya Bapak. Bagaimana perasaan Bapak pada hari ini ya? Perasaan saya hari ini sedang tidak baik-baik saja. Oh ya, jadi Bapak semalam ya merasa gelisah, tidak bisa tidur dan merasa kuat ya? Iya Pak, benar. Oh ya Pak. Kira-kira apa yang Bapak lakukan saat Bapak merasa cemas? Yang sering saya lakukan selama ini ketika saya mengalami kecemasan dan gelisah hanya memilih untuk sendiri. Oh berarti Bapak ketika Bapak merasa cemas, gelisah itu Bapak lebih memilih sendiri ya, Ya. lebih untuk mencari ketenangan gitu. Oh ya Bapak. Bapak jadi permisi ya, saya cek tekanan darah Bapak dulu. Iya. Oke, ya tangannya bisa di sini Pak. Permisi ya Pak. Oke, Bapak tensi Bapak ini 140/100. Ini Pak, tensinya cukup tinggi. Mungkin ini karena Bapak semalam tidak bisa tidur, gelisah, pikiran. Itu sebabnya Bapak menyebabkan tekanan darah Bapak tinggi. Oke Pak, Bapak sekarang kita bisa berbincang-bincang ya Pak. Ya, ini kita sekarang bisa berbincang-bincang tentang perasaan yang sedang Bapak rasakan. Bagaimana Pak? Begini Pak, apa kita bisa berbincang selama 45 menit ke depan? Bisa Pak. Oh iya Pak, tujuannya agar Bapak kecemasan yang Bapak rasakan nanti bisa teratasi setelah kita berbincang-bincang, membagi pengalaman, membagi bagaimana cara untuk mengatasi hal ini. Kita berbincang di mana Pak? Di sini saja Pak. Oh iya Pak, kita berbincang di sini saja biar lebih aman. Kira-kira Pak, bagaimana tanda-tanda gejala yang Bapak rasakan selama ini Pak? Tadi malam, sebelumnya. Kalau selama ini sampai dengan tadi malam Pak, yang saya rasakan itu adalah saya mengalami gangguan yang dimana saya susah tidur. Terus yang kedua seringkali berpikir untuk putus asa. Yang ketiga tingkat kecemasan yang saya miliki Pak semakin tinggi. Bapak bisa menceritakan lebih lanjut bagaimana tentang perasaan Bapak? Kalau untuk perasaannya sih sedikit saya mengalami dan saya sering mengalami
perasaan yang putus asa karena dengan kondisi dan situasi yang tidak baik dan tidak kunjung sembuh. Kira-kira Bapak, hal yang membuat hal itu didasari kira-kira hal apa yang menyebabkan sehingga Bapak bisa berpikir seperti itu, bisa gelisah? Kenapa saya semakin berpikir putus asa dan selalu cemas setiap hari itu didasarkan oleh faktor yang dimana kemarin minggu lalu saya ikut check up di rumah sakit, dan untuk hasil yang didapatkan itu bahwa dokter mengatakan saya mengalami sakit ginjal yang sudah masuk dalam stadium 4, dan mendengar berita yang seperti itu yang mendorong saya untuk berpikir bahwa ternyata penyakit yang saya alami ini bukan suatu penyakit yang mudah, tetapi itu akan merujuk pada sebuah kematian. Nah, justru karena itu makanya saya selalu putus asa dan menerima segala dengan keadaan yang ada, dan juga selalu berpikir dan cemasnya itu yang akan menjadi tidak kunjung hilang. Jadi penyakit yang Bapak rasakan ini yang membuat Bapak selalu cemas, selalu berpikir bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Pak, kira-kira misalnya Bapak, apa yang Bapak lakukan terkait dengan perasaan, rasa cemas yang Bapak rasakan ini? Selama 4 hari belakangan ini, hal yang paling pertama yang saya lakukan untuk bisa menghindari perasaan cemas dan gelisah yang saya miliki itu terkadang saya sering memilih untuk tinggal sendiri. Terus yang kedua, saya lebih memperbanyak untuk mendengarkan musik. Bagus itu Bapak, yang mendengar musik seperti itu. Nah, jadi di sini Bapak merasa khawatir karena penyakit yang Bapak alami. Kira-kira di sini Bapak, apakah ada hal lain yang membuat Bapak khawatir selain penyakit yang Bapak alami? Yang paling selain dari penyakit ginjal tadi itu, yang membuat saya khawatir juga terkait dengan anak-anak. Ya, saya selalu berpikir bahwa mereka belum mendapatkan sebuah pendidikan yang tinggi, apalagi dengan situasi dan kondisi saya yang sekarang ini. Jadi di sini kira-kira hal apa yang Bapak rasakan ketika Bapak sudah mengalami khawatir? Perasaan Bapak kira-kira di situ ya bagaimana? Kalau untuk perasaannya, perasaan kehilangan. Oh ya, berarti Bapak selalu memikirkan bahwa bagaimana ketika suatu saat terjadi ada kehilangan gitu ya? Ya. Oh iya Pak. Selama ini ketika Bapak merasa cemas di rumah, kira-kira hal apa yang Bapak lakukan di rumah ketika Bapak merasa cemas, kalau malam, siang, atau apa itu Bapak merasa cemas, hal apa yang Bapak lakukan? Itu tadi Pak, seperti yang dijelaskan, tak lain dan tak bukan, itu yang paling sering dilakukan itu adalah mendengarkan musik dan hidup untuk memilih sendiri, mencari nuansa sendiri, jalan-jalan juga bisa. Begini Pak, apakah dengan hal yang Bapak lakukan dengan mendengar musik tadi, berjalan-jalan, apakah hal ini bisa mengatasi cemas yang Bapak rasakan? Apakah Bapak merasa berkurang cemasnya atau bagaimana Pak? Setelah saya melakukan dan mempraktikkan beberapa hal tadi, ya saya pemikiran cemas yang saya alami ini tidak kunjung henti dan tidak akan pernah hilang Pak. Dan saya juga berpikir bahwa mungkin masih ada hal lain yang bisa saya lakukan agar bisa meminimalisir kecemasan yang saya alami saat ini. Oh ya baik Pak, jadi ketika Bapak selama ini di rumah rasa cemas melakukan hal seperti itu tidak kunjung sembuh. Jadi di sini Bapak, saya di sini ada terapi atau cara untuk bisa menangani kecemasan Bapak. Jadi di sini saya memiliki 4 cara untuk menangani kecemasan Bapak, yaitu yang pertama itu adanya relaksi pernapasan dalam, kemudian adanya distraksi, spiritualitas, dan hiposis 5 jari. Jadi hal yang pertama yang saya berikan kepada Bapak, pendidikan mengenai penanganan dan kecemasan kepada Bapak pada saat ini, yaitu hiposis 5 jari. Oke, baik Bapak, yang pertama
Saya akan mengajarkan bagaimana hipotesis lima jari itu kepada Bapak. Jadi yang pertama itu Bapak harus tenang dulu. Ya. Tenang, kosongkan pikiran, duduk tegak. Ini Pak. Duduknya tegak, lurus, tidak boleh bungkuk, tetap tegak. Kemudian pejamkan mata. Tangan ini, begini tangan Pak. Ibu jari, ini itu jari telunjuk ini, tenang. Kemudian tarik nafas lewat hidung, tarik nafas dalam, tahan, kemudian hembus lewat mulut. Oke Pak, begitu caranya Pak. Bapak tetap seperti itu, lebih tenang lagi, kosongkan pikiran, tidak boleh ada dalam pikiran. Pokoknya Bapak punya pikiran kosong, tidak boleh ada pikir sesuatu. Oke Bapak, yang pertama, sentuh jari telunjuk dengan ibu jari, tarik nafas, tahan, hembus lewat mulut. Tarik nafas, tahan, pikirkan bahwa Bapak saat ini tidak merasakan sakit, tidak berada di rumah sakit, tidak berbaring di rumah sakit. Bapak saat ini lagi sehat-sehat, beraktivitas, aman di luar sana, sedang beraktivitas. Oke. Tarik nafas, tahan, hembus. Oke, yang kedua, jari jempol dengan jari tengah. Sentuh dengan jari tengah. Tarik nafas. Pikirkan orang-orang yang Bapak cintai. Pikirkan istri Bapak, pikirkan anak-anak Bapak. Pokoknya pikir semua keluarga-keluarga Bapak yang Bapak cintai. Tarik nafas, tahan, hembus. Oke. Kemudian sentuh jari jempol dengan jari manis. Tarik nafas, tahan, pikirkan prestasi yang pernah Bapak rasakan selama ini. Hal kebanggaan dalam hidup Bapak yang Bapak rasakan, pikirkan itu. Tarik nafas, hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Oke. Yang terakhir, sentuh jari jempol dengan jari kelingking. Tarik nafas, jeda. Pikirkan apa ya?